Hai, apakah kamu sudah tidur? Kalau kamu belum tidur, temani aku untuk bercerita ya. Aku ingin bercerita sebelum jam 3.00. Tolong dengarkan ceritaku sampai habis. Ceritaku ini berawal pada tahun 2018. Aku lupa tepatnya di bulan apa. Namun saat itu aktivitasku, aku sedang mengenyam pendidikan di sebuah perguruan tinggi swasta di kota Yogyakarta. Singkat cerita, waktu itu aku mempunyai salah satu teman dekat, yang dimana teman dekatku itu adalah seorang biarawati. Sebut saja namanya Suster Pauline. Aku sangat dekat dengan Suster Pauline. Suster Pauline memiliki kepribadian yang lembut, yang energik, dan selalu membawa suasana positif. Dan aku selalu nyaman jika ada di dekat beliau. Waktu itu Suster Pauline berbincang denganku, dan Suster Pauline mengajakku untuk menginap di asrama beliau. Akhirnya aku memutuskan untuk aku mau suster. Dari situlah aku dan suster merancang jadwal kapan aku mau menginap. Lalu tibalah hari di mana aku menginap dengan Suster Pauline, dan itu di rumah asrama. Aku menuju asrama itu menggunakan motor sendirian, dan itu pada siang hari, mungkin sekitar jam 11:30. Sampailah aku di depan asrama. Aku melihat bangunan ini. Bangunannya adalah sebuah bangunan kuno yang masih bernuansa bangunan Belanda. Bangunan ini terletak di dekat salah satu mall terbesar di kota Yogyakarta. Saat aku menapakkan kakiku pertama kali memasuki bangunan ini adalah pengalaman luar biasa, karena aku belum pernah mengunjungi tempat biarawati. Aku memulai buka pagar asramanya. Pagar ini tidak besar dan tidak kecil, sedang. Saat aku menapakkan kakiku pertama kali di tempat itu, inilah awal peristiwa yang terjadi di aku. Saat aku mulai berjalan ke arah pintu utama, dan aku mengetuk pintu itu, lalu pintu itu terbuka dan Suster Pauline menyambutku dengan gembira. Saat itu Suster Pauline menggunakan pakaian suster yang berwarna
putih, penutup kepala berwarna putih, dan baju berwarna putih. Lalu aku waktu itu dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruang tamu. Di situ aku meletakkan barang-barang dan Suster Pauline ke belakang sebentar untuk mengambilkan minuman dan sebuah cemilan untuk aku. Aku duduk di ruang tamu itu. Ruang tamu ini terlihat sederhana, tidak ada barang-barang yang mencolok ataupun yang menarik, karena memang semua kursi-kursinya dan beberapa mejanya itu adalah meja kursi yang kuno ya, jadi tidak modern, tidak ada sofa ya, sama halnya mungkin saat kita bermain ke rumah nenek ya, seperti itu nuansanya. Nyaman dan sunyi. Dan di dinding ruang tamu itu hanya berhiaskan jam dinding dan juga salib ya. Tak lama kemudian, sekitar 5 menit, suster menghampiriku dan memberikan segelas teh hangat serta beberapa cemilan. Di situ aku mencoba untuk makan dan minum cemilan tersebut. Ngobrol sudah selesai dengan Suster Pauline. Akhirnya jam menunjukkan pukul 12 siang, yang dimana waktu itu aku dan suster akan melaksanakan doa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Setelah kami selesai melakukan doa malaikat Tuhan, Suster Pauline mengajakku untuk makan siang bersama dengan para suster. Dari situlah aku berkenalan dengan banyak suster. Ada satu suster yang membuatku tertarik. Sebut saja Mother. Ya, Mother ini adalah pemimpin suster di asrama itu, dan beliau adalah seorang Belanda. Aku merasa sangat beruntung waktu itu bisa bertemu dengan Mother, karena Mother ini jarang berada di asrama. Akhirnya setelah kami berkenalan, kami makan bersama. Setelah makan bersama, kami ngobrol di situ. Oh iya, saat makan bersama juga menu hidangannya itu tidak ada ikan dan daging, jadi hanya ada sayur mayur dan buah-buahan. Itu pun rasanya anyep, jadi tidak banyak bumbu. Kalau orang Jawa bilangnya anyep ya. Nah, mungkin hanya dikasih garam sedikit saja, udah, habis itu tidak ada tambahan apapun. Karena memang kehidupan para biarawati itu harus sederhana dan tidak boleh terlalu menikmati hal-hal yang sifatnya duniawi. Makanya itu terwujud saat ada hidangan makanan. Itu salah satu bentuk nyata. Lalu setelah selesai makan siang bersama, suster
mengajakku untuk menuju ke kamar tamu. Saat aku melewati beberapa ruangan saat menuju ke kamar tamu, ruangan itu adalah ruang kamar para suster. Itu bentuknya seperti lorong terbuka karena tengahnya itu ada taman. Aku pikir ruang tamu itu berada di dalam bangunan itu. Ternyata tidak. Aku harus melewati banyak kamar suster, lalu aku melewati satu gerbang kecil, pintu pagar kecil. Setelah melewati gerbang itu, disitulah letak kamar tamu. Ya, kamar tamu ini tidak jadi satu dengan kamar suster-suster. Jadi memang terpisah, berada di luar bangunan. Jadi mungkin bisa dikatakan kamar tamu langsung terkoneksi dengan halaman asrama, halaman luar asrama. Sudah, waktu itu aku sudah masuk kamar. Dan aku melihat tatanan tempat tidur di kamar itu. Kamar tamu pun juga terkesan sederhana, tidak banyak perabotan yang menarik dan menonjol. Jadi di situ kamar tamunya ada 2 kasur, kanan dan kiri. Masing-masing sebelah kasurnya itu ada seperti tempat lemari kecil untuk meletakkan barang-barang seperti handphone, kacamata atau apapun itu. Dan itu kasurnya tidak berdempetan ya. Jadi setelah buka pintu itu ruang itu luas dan posisi kasurnya ada di pojok kanan kiri begitu. Lalu juga ada kamar mandi dalam dan juga ada wastafel serta kaca di depan kamar mandi. Semua konsep bangunan ini adalah bangunan tua, bangunan Belanda. Dan keramik-keramik yang di bawah pun, di lantai pun itu bukan keramik yang modern, tapi yang kotak-kotak kecil gitu, yang seperti bangunan zaman dulu. Oke, lalu di situ suster menyuruh saya untuk berbersih dulu, menata barang-barang dulu. Sambil ditemani suster bercerita, waktu itu aku bebersih dan suster menemaniku di dalam kamar itu. Sampai pada akhirnya menjelang sore hari, suster harus keluar dari kamar tamu dan harus kembali ke kamarnya beliau karena harus mandi dan lain sebagainya. Sedangkan aku waktu itu masih tetap di kamar karena menunggu jam doa bersama dengan para suster lagi. Setelah 10 menit kemudian, mungkin sekitar jam 5 sore ya, sekitar jam 5 sore suster kembali ke kamarku untuk mengajakku persiapan doa bersama. Di situ kami ada persiapan doa bersama. Ya, doa dimulai jam 6 sore, yaitu doa malaikat Tuhan waktu itu. Nah, setelah doa selesai, kami ada persiapan untuk makan malam. Di situ kami makan malam bersama
seperti biasa ya, berbincang, terus menunya juga ya vegetarian. Di situ berjalan lancar seperti biasanya. Nah, setelah selesai makan malam itu jam 8 malam, aku kembali ke kamar tamu dan suster juga menemaniku. Waktu itu suster bertanya kepadaku, kamu nanti tidurnya mau aku temani atau tidur sendiri? Lalu aku menjawab, aku pengen ditemani suster. Di situ suster mengiyakan, oke, baik. Lalu suster membawa beberapa barangnya ke ruang tamu untuk menemaniku tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam itu. Suster sudah tidur terlelap dan aku pun belum tidur. Aku belum ngantuk waktu itu, jadi aku hanya bermain HP. Terus di tempat tidur itu guling sana guling sini gitu, sampai jam setengah 12 kalau nggak salah ya, setengah 12 malam itu aku sudah mulai agak ngantuk. Tapi waktu itu aku berdoa malam terlebih dahulu, jadi aku doa dulu, doa malam, lalu setelah itu aku tidur. Nah, tiba-tiba sekitar jam 2 pagi aku mendengar suara orang bernyanyi. Disinilah cerita yang aku ingin ceritakan ke kamu. Suara orang bernyanyi itu banyak sekali, perempuan semuanya. Mungkin bisa dikatakan paduan suara ya. Nah, aku di situ kaget dan masih bisa berpikir positif. Saat itu aku mengira apakah suster-suster ini lagi latihan gitu, karena kan memang pukul 4:30 pagi itu kami ada jadwal untuk doa rutin ya bersama para suster juga. Aku pikir itu latihan, tapi masa latihan itu jam 2 pagi latihan nyanyi? Ini lagu apa sih sebenarnya? Aku mencoba untuk mendengarkan, karena memang di agama Katolik itu lagu pujiannya cukup banyak, namun biasa yang diputar, yang dinyanyikan itu ya mungkin itu saja, sehingga aku pun cukup hafal ini lagu apa. Setidaknya itu lagu pernah aku dengar meskipun aku tidak tahu judulnya. Tapi setelah aku dengar, fokus aku mendengar dan itu pun posisi kapelnya di depan kamarku loh ya, jadi benar-benar di depan. Aku nggak tahu mereka nyanyi apa, bahasanya pun bukan bahasa Indonesia, seperti bahasa Inggris juga enggak. Apa ini bahasa Latin ya? Karena memang aku pernah mendengar lagu rohani itu dengan bahasa Latin. Ya bahasanya ya gitulah. Tapi aku tidak tahu ini lagu apa yang dinyanyikan. Dan itu suaranya sangat lantang sekali. Sudah 5 menit setelah itu berlalu, jam 2:05 pagi, tiba-tiba ada suara orang menyapu. Aku merasa ini suatu hal yang gak beres sudah terjadi. Aku berpikir, kenapa nyapu itu dilakukan
di jam 2 pagi di halaman susteran. Akhirnya suara sapuan itu dan suara paduan suara itu bersaut-sautan. Aku merasa suara sapu itu juga ada di depan kamar. Jadi itu semakin membuat aku tidak bisa tidur lagi. Lalu aku seperti harus menikmati suara itu meskipun terpaksa. Akhirnya suara sapu itu sudah hilang pukul 2:15 pagi hari. Namun suara paduan suara itu terus berlanjut dan semakin lantang. Di situ aku merasa ingin sekali membuka gorden jendela untuk melihat apakah benar ada aktivitas di dalam kapel itu. Tapi lagi-lagi aku masih merasa takut, jadi aku tidak beranjak dari kasur dan aku melihat suster ada di sisi kiriku. Suster sudah sangat tidur lelap sehingga aku tidak berani untuk membangunkan. Akhirnya aku gelisah, aku nggak tahu harus melakukan apa. Sampai pukul 3:00 suara paduan suara itu sudah hilang. Jadi mereka bernyanyi itu selama 1 jam. Dan disitu aku tetap tidak bisa langsung tidur karena aku tetap gelisah. Aku akhirnya melakukan doa. Aku berdoa dalam posisi terbaring dan aku berdoa Salam Maria sampai aku tertidur. Doa itu aku ulangi berkali-kali. Entahlah, setiap kali aku doa Salam Maria aku merasa mendapatkan sebuah ketenangan dari Bunda Maria. Sudah, waktu itu alarm sudah berbunyi pukul 4 pagi. Aku bangun dan suster juga sudah bangun. Aku di situ siap-siap, suster pun juga siap-siap di kamarnya suster. Jadi suster harus kembali ke kamarnya sendiri. Lalu pukul 4:15 pagi aku sudah berada di kapel. Dan saat aku masuk kapel itu, aku masih teringat kejadian yang jam 2 pagi itu. Tapi aku sudah tidak ada rasa takut karena mungkin sudah bersama para suster ya, jadi aku merasa safe, aku merasa aman. Di situ kami berdoa seperti biasa, doa pagi bersama. Dan ada lagu pujian, tapi lagu pujiannya itu lagu bahasa Indonesia, dan itu pun satu lagu. Itu sangat sebentar, tidak sampai 5 menit itu sudah selesai lagu pujiannya. Sudah, setelah doa pagi kami sarapan pagi bersama. Sama ya, sarapan paginya ya aktivitasnya seperti itu. Setelah sarapan pagi itu adalah waktu bebas. Nah, waktu bebas itu aku gunakan untuk cerita dengan Suster Pauline, karena Suster Pauline bertanya, apakah kamu nyaman nyenyak tidur semalam? Lalu aku bercerita mengenai kejadian itu. Suster Pauline menjawab, ya terkadang kalau ada tamu datang ke sini
pertama kali dia datang itu memang tamu itu seperti diganggu oleh mereka. Tapi di sini kamu tetap bisa berpikir positif dan kamu tetap berdoa. Itulah kata-kata suster dari aku. Suster waktu itu menyampaikan, kamu sebenarnya tidak perlu takut terhadap mereka. Mereka itu tidak punya kuasa untuk menyakiti kita. Mereka tidak bisa membunuh kita, dan cukup didoakan saja, dan kamu juga berdoa serta kamu percaya bahwa doa itu dapat menyelamatkanmu. Oke. Dari situ suster membuat hatiku menjadi cukup tenang ya, karena kata-kata suster begitu. Lalu tibalah saatnya siang hari yang dimana aku harus pulang. Saat itu aku berterima kasih pada suster Pauline dan juga pada teman-teman suster dan berpamitan. Aku kembali ke kos dengan perasaan tidak menyangka. Ternyata kejadian aneh itu bisa terjadi dimanapun, di bangunan apapun, di ruang lingkup apapun, di komunitas apapun ya. Terkadang orang itu berpikir kalau bangunan yang mungkin kita anggap suci seperti tempat ibadah atau tempat berkumpulnya para pemuka agama, lalu atau tempat biarawan itu adalah bangunan yang aman karena mereka selalu berdoa. Tapi ini semua masih milik duniawi. Jadi menurutku dimanapun kita berada pasti juga ada dia di situ. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Kita tidak bisa mengatur mereka. Yang bisa kita atur adalah diri kita dan iman kita sendiri untuk berlindung dan berserah kepada Tuhan. Itu cerita dariku. Sisi positifnya adalah apapun yang terjadi, kita harus tetap ingat, kita harus tetap berdoa, entah saat suasana senang maupun sedih maupun takut maupun khawatir. Tuhan itu akan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga hari ini menjadi berkat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Dadah.